Summa ila hadratina sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Summa ila jami'il wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'il masyayikhina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra summa Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirra lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa terakhir tadi itu Bapak Ibu, doa yang kami baca saat saya di SD dulu. Tiba-tiba saya ingat doa mau belajar zaman saya SD di Surabaya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Zaman SD dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 58. Kalau Anda lihat di kitabnya halaman 415. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Fa kaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim wa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin awinfiru jami'a.
Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Innallaha, sesungguhnya Allah yang memberi kabar gembira seperti ini, ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanat itu berupa hal sajadah, syahadah, dan berbagai hak hamba-hamba Allah kepada yang berhak menerimanya. Dan dia juga menyuruh kamu, wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia yang bertikai, antahkumu bil adl, hendaklah kamu memutuskan perkara itu secara adil, seimbang dan berimbang tanpa condong ke salah satu pihak yang bertikai. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah yang maha memperbaiki segala keadaan atau halmu sebaik-baiknya atau yang terbaik dalam memberi pengajaran kepada kamu dan memerintahkan kamu untuk melaksanakannya. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah yang maha melihat semua keadaanmu, dia maha mendengar terhadap semua ucapanmu dan maha melihat niat dan perbuatanmu. Tidak ada sebutir zarah pun di bumi dan di langit, tidak yang kecil maupun yang besar, yang luput dari perhatiannya. Kemudian Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk mengingatkan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang konsekuensi imanmu adalah taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Atiullaha, taatlah kamu kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa atiur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul yang telah ditunjuk sebagai khalifah oleh Allah dari hadiratnya untuk menyampaikan petunjuk pada kalian menuju tauhidnya, dan taatlah juga kepada wa ulil amri minkum, kepada ulil amr di antara kamu. Ulil amr adalah orang-orang yang menegakkan syiar-syiar Islam di tengah kamu dari kalangan pemimpin, penguasa, dan qadhi mujtahid dalam pelaksanaan dan pengambilan hukum. Taatilah pemimpinmu, Bapak Ibu. Tentang pemimpin ini, Bapak Ibu, nggak ada pemimpin yang sempurna ya. Nah, jangan mengharapkan saya hanya taat kalau pemimpin saya itu nggak ada salahnya sama sekali. Ya nggak bisa, namanya manusia ya. Kita pun juga nggak sempurna. Tapi kenapa kok walaupun pemimpin itu masih belum sempurna, ada kurangnya, ada salahnya, kok kita tetap diwajibkan memimpin? Ini demi ketertiban sosial. Karena kalau apa ada pemimpin yang tidak sempurna, mungkin ada dolimnya atau ada nakalnya, itu masih lebih baik dibanding chaos, dibanding nggak ada pemimpin, dibanding kemudian semua aura-auran gitu ya. Jadi makanya diperintahkan untuk mematuhi pemimpin. Bukan berarti kalau pemimpin salah nggak kita ingatkan, tetap kita kritisi, kita kasih masukan. Tapi dengan misalnya ya tidak mematuhi pemimpin, nanti jadi kacau semua. Makanya kalau saya, satu guru saya itu untuk urusan yang sifatnya sosial, kita akan patuhi siapapun pemimpinnya yang sudah kita sepakati. Misalnya menentukan awal Ramadan, menentukan awal atau Lebaran gitu. Itu kalau saya, Pak Ibu ya, mantan guru saya itu ikut pemerintah. Walaupun pemerintahnya nggak semadab dengan saya gitu, karena pemimpinnya mungkin beda madhab. Kenapa? Karena urusan sosial. Misalnya Saudi, kita di Saudi, di Arab sana. Kita lagi haji, lalu pemerintah Saudi menetapkan ini awal hajinya tanggal ini gitu. Arafahnya tanggal ini. Lalu saya bilang, enggak, saya nggak semadab dengan pemerintah Saudi. Saya bikin acara sendiri gitu. Kan bikin kacau, apa? Bikin ruwet. Ya itu kalau saya. Dulu saya ikut apa namanya yang semadab gitu ya. Nah,
saya kan dari mata ini, dari saya ikut ini. Ya, saya dulu begitu. Tapi khusus untuk urusan sifatnya itu sosial, saya ikut guru saya yang satu ini yang mengatakan khusus urusan sosial kita patuhi pemerintah. Kenapa? Walaupun nggak sepakat dengan pemerintah, ya karena untuk ketertiban sosial. Jadi mendahulukan kemaslahatan sosial dibanding eh, pendapat pribadi. Itu kalau saya, silakan kalau Anda juga boleh. Urusan politik itu saya juga nggak terlalu terlibat. Kakak-kakak saya itu politisi seperti ayah saya. Kalau saya enggak. Saya ini nggak keberatan siapapun presidennya. Ada tiga capres, mau Pak Anies boleh, mau Pak Ganjar boleh, mau Pak Prabowo juga boleh. Karena menurut saya semua tiga orang ini ada kebaikannya, juga ada kekurangannya. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang baik sepenuhnya. Yang saya nggak setuju kalau berantem, nah itu. Karena kalau udah berantem itu sudah yang rusak rakyatnya. Kalau pemimpinnya sih santai aja. Mereka uangnya banyak, temennya banyak, mau sekarang kalah, kemudian habis kalah bergabung, ya kan bagi mereka santai aja. Yang ruwet ini kan di akar rumput yang di bawah-bawah ini. Ada alumnus itu belain sampai setruk. Zaman Pilpres 5 tahun lalu itu dibelain sampai setruk apa. Saya pikir ngapain, kurang kerjaan. Sampai dibelain sampai segitunya. Sebenarnya siapapun yang jadi ya segitu-gitu aja. Iya toh. Anda merasa anu kan, waduh ini Pilpres ini jihad fisabilillah ini. Karena yang satu tohut, yang satu ini gerombolan orang-orang mukmin. Waduh, pesan lagi Pak ini politik. Nggak ada yang benar-benar murni baik, nggak ada yang benar-benar murni jahat. Semua cuma kepentingan-kepentingan saja. Cuma ya tetap harus ada, karena kalau nggak ada juga lebih mudarat lagi. Nggak ada. Nah, golput juga nggak baik juga. Kenapa? Nggak terlibat dalam proses politik. Nah, juga nggak baik. Jadi ya pilihan terbaik di antara yang mungkin nggak ideal itu. Makanya kalau saya Pilpres itu santai. Milih ini, oh ya bener. Ada argumentasinya masing-masing. Yang milih Pak Anies juga ada argumentasinya, Pak baik beliau. Yang milih Pak Prabowo juga ada argumentasinya, milih Pak Ganjar juga ada argumentasinya. Karena itu kalau saya, Bapak Ibu, silakan Anda pilih apa yang Anda yakini, tapi tidak usah berantem. Tidak usah terlalu, waduh, fanatik dengan satu. Karena yang pilihan Anda pun nggak sempurna orangnya. Pasti ada kekurangannya. Di mana musuh politik Anda pun juga bukan iblis, bukan setan yang nggak ada baiknya. Gitu. Jadi nggak usah dibelain sampai kayak orang mau perang. Santai aja. Anggap aja milik ketua kelas. Tapi menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan, Pak. Iya, tapi siapapun yang terpilih ya begitu. Harus ada harapan itu tokoh idealnya kalau terpilih kemudian jadi ideal gemah riparo jinawi baldarun toyibun warobun ghafur gitu Indonesia ini. Ya, ya mungkin tapi ya nggak akan sempurna itu apa itu pasti ada kekurangannya. Bangun negara dengan 300 juta orang itu ya butuh proses. Saya pun memimpinnya pasti ada kurangnya, ada lebihnya. Dibikin santai aja, nggak usah terlalu apa apa istilahnya fanatik. Tapi di sini katakan patuhilah Allah, patuhilah Rasulmu, Rasul dan patuhilah pemimpinmu. Pemimpin dalam banyak hal ya, di pemimpin agama, pemimpin pemerintahan, ketua kelas, siapapun. Kenapa? Demi ketertiban sosial. Ya. Karena kalau nggak ada pemimpinnya juga nanti tambah ruwet. Demi ketertiban sosial. Fa in tanaza'tum, kemudian jika kamu berbeda pendapat dengan para penguasamu fi syai'in tentang sesuatu dari urusan agama, yaitu tentang kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan syariat, farudduhu ilallahi farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika ada perselisihan, ada nggak cocoknya,
Maka kembalikanlah ia dan merujuklah dalam hal itu kepada kitab Allah, kepada Rasulnya, dengan memaparkan keduanya lalu mengambil hukum dari keduanya. Jika kamu memang beriman pada Allah yang maha memberi balasan kepada hamba-hambanya atas segala perbuatan mereka buruk ataupun baik. Dan jika juga kamu beriman pada hari akhir yang disiapkan sebagai waktu pembalasan. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Tindakan mengembalikan urusan pada kitabullah dan hadis Rasulullah itu baik bagi kamu daripada kamu menggunakan akalmu dan takwilmu. Dan ini adalah takwil yang lebih baik dibandingkan takwilmu. Dan akibatnya pun lebih terpuji daripada khayalan yang kamu buat dengan akal. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Tidakkah kamu melihat wahai Rasul yang diutus pada semua manusia, kepada orang-orang munafik yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu berupa Al-Furqan yang membedakan antara yang hak dan yang batil, wa ma unzila min qablik, dan juga beriman pada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum kamu kepada saudara kamu dari kalangan nabi-nabi alaihissalam. Dan dengan pengakuan itu yuriduna ayyatahakamu, mereka hendak berhukum dan kembali dalam berbagai kejadian ila taghut, kepada taghut yang menyesatkan mereka dari iman dan kitab suci. Padahal mereka wa qad umiru ayyakfuru bih, karena mereka telah diperintahkan untuk mengingkari para taghut itu. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum, dan itu terjadi tidak lain karena setan telah menjadi pemimpin taghut-taghut itu dan ingin menyesatkan mereka dari jalan kebenaran dengan ayyudillu dhalalan ba'idah, dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya, sehingga batas di mana mereka tidak lagi dapat diharapkan mendapat petunjuk sama sekali. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka sebagai nasihat, ta'alau, marilah atau ayolah kalian, ila ma anzalallah, kembali kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa kitab yang menghimpun semua kitab suci lainnya, menjelaskan jalan kebenaran menjadi petunjuk menuju tauhidnya, wa ilar rasul, dan kepada rasul yang menyampaikan menyingkap hukum-hukum Allah pada kalian, ra'aital munafiqina, maka niscaya kamu akan melihat orang-orang munafik itu yang dalam hati mereka ada penyakit, yasudduna angka sududa, mereka menghalangi dan menolak nasihat dan peringatan dari kamu dengan sekuat-kuatnya, yaitu penolakan yang muncul dari inti kekerasan dan kerusakan. Fakaifa idza asabatshum musibatum bima qaddamat aydihim, maka bagaimanakah mereka tidak menjadi munafik padahal apabila mereka ditimpa suatu musibah disebabkan karena perbuatan tangan mereka sendiri berupa sikap munafik yang mereka lakukan terhadap kaum mukmin, kepatuhan mereka pada tauhid dan ketidakrelaan mereka terhadap hukum dan ketetapanmu Nabi Muhammad. Tsumma ja'uka, kemudian setelah mereka tertimpa musibah mereka datang padamu dan meminta maaf. Yahlifuna billahi in aradna illa ihsana, mereka bersumpah demi Allah kami tidak menghendaki dan tidak memiliki maksud apa-apa selain memohon kebaikan dari Allah bagi saudara-saudara kami kaum mukminin wa taufiqo, dan taufik di antara mereka. Tentang kejadian ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika seorang munafik bertikai dengan seorang Yahudi. Si Yahudi lalu mengajak si munafik menghadap Rasulullah, sementara si munafik mengajak si Yahudi menghadap Ka'ab bin Ashraf. Kemudian setelah pertikaian dan adu mulut terus terjadi, akhirnya mereka berdua meminta putusan hukum pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu memberi ketetapan hukum yang memenangkan si Yahudi. Tapi si munafik tidak mau menerima keputusan Rasul dan berkata, kita harus meminta keputusan kepada Umar radhiyallahu anhu. Mereka berdua lalu mendatangi Umar, kemudian si Yahudi berkata pada Umar,
Rasulullah sudah memberi keputusan hukum dan memenangkan aku, tapi dia tidak rela. Sebab itu ia ingin mengadu kepadamu. Umar bertanya pada si munafik, apakah benar demikian? Si munafik menjawab iya. Tanya pada orang yang Umar berkata, tetaplah kalian di situ sampai aku keluar. Lalu Umar lalu masuk ke rumahnya mengambil pedang. Kemudian Umar keluar langsung memenggal leher si munafik. Saya berkata, seperti inilah keputusan yang kuambil bagi orang yang tidak rela atas ketetapan Allah dan kepada Rasulnya. Tanya pada orang yang salah ini. Sayyidina Umar keras orangnya, Bapak Ibu. Tanya pada Rasul, gak terima, tanya kepada sahabat Umar, nambah di tempilingi. Jibril kemudian turun dan berkata, sesungguhnya Umar telah memisahkan antara yang hak dan batil. Umar pun dijuluki dengan Al-Faruq. Aduh, dikasih keputusan Nabi nggak terima, tanya pada sahabatnya, kan lucu ini. Padahal Nabi itu tertinggi itu. Ulaikal ladzina ya'lamullaha Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang tenggelam dalam kesesatan. Mereka adalah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada dalam hatinya berupa kemunafikan dan penyimpangan, sehingga sumpah mereka yang dusta itu tidak ada gunanya sedikit pun bagi mereka untuk menghindari azab Allah. Fa'arid anhum, karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan dari sumpah mereka atas kaum mukmin. Wa'idhum, dan nasihatilah mereka secara empat mata sesuai dengan perbedaan tingkat kenabian dan kerasulan. Wa kullahum, dan katakanlah kepada mereka ketika mereka berpisah, dan fi anfusihim, pada diri mereka sendiri tidak bersama kaum mukmin, qaulam baligha, perkataan yang benar-benar menyentuh hati mereka, agar perkataan itu dapat mempengaruhi serta menggerakkan fitrah di hati mereka dengan harapan mereka dapat mengenal tauhid dan memperhatikan kebenarannya dengan taufik serta tarikan spiritual jazab dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan diminta menasihati apa Ibu Rasul ini pada orang-orang ya, orang-orang apa? Munafik ini dengan qaulan baligho, dengan kata-kata yang menyentuh hati, yang membekas di hati mereka. Wa ma arsalna mir rasulin, dan janganlah kau kesampingkan wahai Rasul paripurna taufik dari kami seperti ini, karena kami tidak mengutus seorang Rasul pun kepada suatu umat di antara umat-umat terdahulu illa liyuta'a biidznillah, kecuali untuk ditaati, diimani dan dilaksanakan perintahnya dengan izin Allah, yakni adanya hubungan antara kehendak Allah dan ketaatan serta keimanan mereka kepadanya. Walau annahum idza zalamu anfusahum, seandainya mereka saking terlalu bodoh dan munafiknya, mereka mendolimi dirinya sendiri dengan tidak taat padamu dan tidak taat patuh pada kami, ja'uka fastaghfarullah, lalu mereka datang padamu seraya bertobat dan mohon maaf atas kesalahan yang mereka lakukan, maka mohonkanlah ampun pada Allah. Astaghfirullah, dengan ikhlas dan penuh penyesalan, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun memohonkan ampunan, syafaat dan pengabulan doa untuk mereka dari Allah setelah mereka datang memohon ampun. Lawajadullaha tawwabar rahima, tentulah mereka mendapati Allah dan membenarkannya sebagai pemberi karunia yang maha pemurah, maha penerima tobat mereka, lagi maha penyayang terhadap mereka. Karena dialah yang memberi mereka taufik sehingga mereka bertobat. Ini ayat ini dipakai zikir sama guru saya, Habib Idrus dulu apa Ibu. Sering saya baca dalam zikir kita. Walau annahum idza zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan seandainya mereka telah mendolimi dirinya, lalu mereka datang padamu ya Rasul, lalu mereka memintakanmu untuk beristighfar pada Allah,
memohonkan ampun pada Allah, meminta Rasul untuk memohonkan ampun pada Allah, maka mintakanlah mereka ampunan untuk mereka ya Rasul. Kenapa? Karena kalau engkau sudah meminta ampunan buat mereka, maka lawajadulloha, maka tentunya Allah akan menerima tobat mereka, mengampuni mereka. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Apalagi yang memintakan istighfar adalah Rasulullah ya. Ini apa? Eh, dulu Habib itu sekali saya zikir agak panjang-panjang. Ini akhirnya apa? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarallahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahima. Gitu. Ternyata ini surat An-Nisa ayat 64 ya. Sering saya baca doa ini apa Ibu. Cuman saya nggak tahu lokasinya. Ternyata di surat An-Nisa ayat 64. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, demi keagungannya dan demi kejelasan bukti kebenarannya, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Mereka tidak beriman pada Allah, kitab suci dan para Rasul, hingga mereka bertahkim, menjadikan Rasulullah sebagai hakimnya. Wahai Rasul yang diutus pada seluruh manusia, dalam berbagai kejadian yang muncul dan diperselisihkan, mereka berhakim pada Rasulullah di antara mereka. Kemudian meminta keputusan hukum padamu, fima sajara bainahum, thumma anfusihim, thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak menemukan ketika menelisik perasaannya dalam diri mereka ada keberatan. Tadi mereka nggak keberatan dengan keputusan Rasulullah, apapun itu, nggak kayak tadi itu. Ngakunya mukmin di putusan Rasulullah nggak terima, lalu datang ke Sayyidina Umar, tambah ditempilingi. Tadi mereka tidak merasa keberatan, kesempitan, kebimbangan maupun keraguan. Mimma qadaita, terhadap apa yang telah kamu putuskan dan kamu tetapkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar menerima keputusan itu dengan taslim, dengan sepenuhnya taat, patuh, pasrah, dengan kepatuhan yang murni lahir dan batin. Karena taat kepadamu sama dengan taat dan patuh kepada kami. Walau anna katabna alaihim, dan seandainya kami perintahkan dan kami wajibkan, anikutulu anfusakum, bahkan jika mereka diminta untuk bunuhlah dirimu sendiri di jalan kami, awih ruju min diyarikum, dan keluarlah kamu dari kampung halamanmu yang biasa menjadi tempat imkan, ma fa'aluhu illa qalilum minhum, maka niscaya mereka nggak akan melakukan itu kecuali sebagian kecil dari mereka. Jadi cuma sedikit yang beriman, yaitu orang-orang ikhlas yang bersegera menuju fana di dalam Allah agar mereka dapat meraih kemuliaan bakoknya. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum. Padahal seandainya mereka itu dengan segala kerinduan dan dahaga yang mereka rasakan terhadap tingkatan fana di dalamnya, melaksanakan nasihat yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu baik bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Wa asyadda tathbita, dan lebih menguatkan pendirian mereka di jalan tauhid dan ma'rifat. Jadi ini terjemahkan sekali lagi secara batiniah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa seandainya mereka diperintahkan membunuh diri mereka sendiri, ini membunuh egonya, membunuh nafsunya, lalu keluar dari kampung halamannya, lalu berhijrah dari zona nyamannya begitu ya. Maka cuma sedikit yang mau kayak begitu. Kecuali orang-orang yang ikhlas, yang benar-benar mau membunuh egonya, membunuh nafsunya demi cintanya pada Allah, yang rela untuk fana, meniadakan dirinya demi bakok, demi abadi bersama Allah. Padahal jika mereka mau seperti itu, lakana khairul lahum,
itu jauh lebih baik dibuat mereka wa asadda tathbita, dan lebih menguatkan pendirian mereka di jalan tauhid dan ma'rifat. Wa idzal la'atainahum min ladunna, dan kalau demikian ketika mereka teguh di jalan tauhid dengan keteguhan yang sangat kuat, pasti kami berikan pada mereka dari sisi kami tanpa sedikit pun campur tangan mereka ajron azima, pahala yang sangat besar berupa keberhasilan mencapai tingkatan penyingkapan atau kasyaf dan kesaksian atau syuhud ruhani. Ya, jadi semua emang ada pengorbanannya Bapak Ibu. Kalau kita mau kasyaf, disingkapkan rahasia-rahasia ilahi dan syuhud, penyaksian rohani, keindahan ilahi, ya kita harus mau uqtulu anfusahum gitu, membunuh dirimu sendiri, dalam arti membunuh nafsu kita, ego kita, lalu apa? Berhijrah gitu kan. Anikutulu anfusakum awikhruju min diyarikum, dan berhijrah dari zona nyamanmu, dari kedirianmu, keakuanmu menuju pada Allah untuk fana, menghilangkan diri kita supaya bako, supaya abadi bersama Allah. Kalau kita bersedia seperti itu, maka kita akan bisa kasyaf dan syuhud gitu. Tersingkap rahasia-rahasia kegaiban, rahasia ilahi, dan kita akan syuhud menyaksikan keindahan ruhani. Ya, semua ada harganya Bapak Ibu ya. Semua ada pengorbanannya. Kalau kita nggak mau keluar dari diri kita, ya nggak akan bisa menyaksikan keindahan ilahi. Walahadainahum siratam mustaqima, dan pasti kami akan tunjukkan mereka jalan yang lurus, mengantarkan mereka pada kami tanpa berbelok dan menyimpang. Berilah kami petunjuk dan dengan kelembutan-Mu ya Allah, jalan lurus yang mengantarkan kami ke puncak tauhid-Mu. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Dan ketahuilah barang siapa, ketahuilah orang-orang mukmin, siapa yang menaati Rasul dan Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka yang patuh pada Allah dan Rasulnya itu akan berteman bersama orang-orang diberi nikmat oleh Allah. Mereka akan bersama dengan orang-orang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka itu? Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Mereka itu adalah para nabi-nabi yang telah menyatukan dua tingkatan, al-kamal, kesempurnaan, dan al-takmil, dan penyempurnaan. Mereka telah meraih makom kasyaf dan syuhud, para nabi ini. Mereka tidak melihat di dalam wujud selain Allah. Itulah sebabnya mereka mampu memikirkan yang lahir dan yang batin sekaligus. Wasiddiqin, dan juga bersama para siddiqin, yaitu mereka yang telah mencapai makom musyahadah, dan mereka mengalami hairah karena melihat wajah Allah yang mulia, sehingga membuat mereka tidak pernah menoleh kepada dua tingkatan, al-kamal dan al-takmil. Alih-alih mereka justru terus berkelana dan menyelam. Wasyuhada, dan juga bersama para syuhada, yaitu mereka menyingkirkan keriuhan diri mereka sendiri dari al-bainin secara mutlak. Wassolihin, dan orang-orang soleh, yaitu mereka yang menyiapkan diri mereka untuk mengisi kekurangan semua tingkatan sebelumnya, sembari terus mengawasinya dengan penuh iman perhitungan. Wahasuna ulaika rofiqo, dan mereka itu sebaik-baiknya teman, sahabat karib bagi para penempuh jalan ilahi serta menghadapkan hati pada Allah, yaitu para muqarrabun yang selalu bersungguh-sungguh menempuh jalan tauhid, berdekatan dengan Allah sesuai kemampuan mereka. Dzalikal fadlu minallah, dan bisa berteman dengan para nabi, para syuhada, para solihin itu adalah benar-benar hidayah dan karunia yang besar dari Allah, serta nikmat darinya tanpa ada campur tangan si hamba di dalamnya, serta tidak ada pengetahuan siapapun yang mengetahui kualitas dan kuantitasnya. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui dalam segenap kekuasaan dan anugerahnya. Di antara sebab-sebab yang dapat mengantarkan hamba kepada persahabatan dengan para muqarrabin ini adalah jihad, perjuangan.
Itulah sebabnya Allah kemudian memerintahkan para hambanya untuk menyiapkan segala kebutuhan jihad agar mereka siap melakukannya. Allah berfirman untuk menyeru mereka untuk menunjukkan perhatiannya terhadap jihad. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fangfiru tubatin awingfiru jami'a. Wahai orang-orang yang beriman, salah satu konsekuensi imanmu adalah menyebarkan agamamu dan menolong nabimu. Bersiap siagalah kamu. Sediakan persiapanmu untuk menghadapi musuh dan bersiaplah untuk bertempur setelah persiapanmu lengkap. Dan majulah dan keluarlah menyongsong musuh berkelompok-kelompok atau satu kelompok demi satu kelompok dan majulah bersama-sama dan dengan bergabung bersamaan karena gerakan seperti itu lebih menakutkan musuh. Fa inna minkum laman la ti anna fa in asobatskum musibatun qala qad an'amallahu alayya id lam akun ma'ahum syahida. Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang-orang yang sangat lambat, sengaja memperlambat diri, mereka malas dan berat untuk berangkat berjihad disebabkan kemunafikan penyakit yang ada di hati mereka. Fa in asobatskum musibah, dan jika kamu ditimpa musibah baik itu gugur di medan perang atau menelan kekalahan, mereka malah mengolok-olok, mereka malah bilang qala, orang-orang munafik malas ini berkata qad an'amallahu alayya, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepadaku disebabkan kelambatan dan sikap menunda-nunda ini karena aku tidak ikut hadir bersama mereka, tidak ikut berperang sehingga aku tidak mengalami luka atau mati seperti mereka ini. Wala in asobakum fadlum minallahi layakulanna ka ka alam takum bainakum. Dan sungguh jika kamu dapat kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan sambil berangan-angan karena besarnya penyesalan dan kedengkian mereka terhadap kamu, seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang di antara kamu dan dia. Seperti penyesalan musuh terhadap musuh. Ka'alam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azima. Dan duhai kiranya aku ada bersama mereka, tentu aku mendapat kemenangan yang besar. Nah, itu orang-orang munafik apa itu? Ketika diajak berjuang males, nggak mau. Begitu yang berjuang kalah atau terluka atau mati, mereka bilang, wah untung saya nggak ikut. Saya dapat nikmat dari Allah gitu ya. Saya selamat. Tapi ketika orang mukmin habis berjihad ini menang, mereka bilang, waduh seandainya saya bisa bareng sama mereka ya, tentunya saya juga ikut menang gitu. Ini kerjaannya orang munafik ya. Sesungguhnya yang paling lambat dalam urusan perang adalah kaum munafik. Mereka bersikap malas disebabkan kemunafikan mereka. Nauzubillah min dzalik ya. Selanjutnya Bapak Ibu kita jadi kurang dikit lagi ya. Fal yuqatil fi sabilillahi fal Bentar. Hmm. Tuh, ya, ayatnya pindah. Fal yuqatil fi sabilillahi Falyuqatil fi sabilillahil ladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah wa may yuqatil fi sabilillahi falyuqtal au yaglib fasawfa nu'tihi ajran 'azima wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildanil ladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin.
Ini kita baca besok insya Allah Bapak Ibu ayat 74 ya. Ini tentang perintah berperang ketika memang kondisinya mengharuskan begitu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.